Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita Wabarakatuh. yang hadir di sini Mbak Elenia, Mbak Hasbiah, Mbak Linda, Mbak Melinda, Ratna Ayu, sama Septia ini. Semua ya. Tinggal yang belum hadir tolong nanti sama Mas Ambang ini barusan masuk. Oke. Hari ini targetnya kita saya hanya merecall, menjelaskan, menggarisbawahi kemarin yang teman-teman kurang paham apa, dan sekaligus ada sedikit materi nanti kalau memang sudah siap, sudah paham gitu, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dan saya mohon izin tidak on kamera, ini ada kendala teknis. Agak buram ya, saya coba ya. Begini, nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, dikit. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman kalau off kamera nggak apa-apa, on kamera nggak apa-apa. Yang penting kali ini kita memahami sedikit-sedikit ya. Jadi 3 pertemuan itu, 1 pertemuan harus menggunakan Zoom, pertemuan lainnya itu boleh menggunakan aplikasi atau PDF atau PPT begitu ya. Kali ini sinkronus, harus mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa ini dalam mencerna informasi yang kemarin-kemarin gitu. Jadi untuk yang kemarin itu apakah ini teman-teman di semester 7 ini ya, semester akhir ini, apakah sudah memahami yang dimaksud dengan budaya itu apa? Bagaimana? Ada yang sudah paham? Ada yang masih bingung? Atau bagaimana? Terkait budaya. Sudah paham apa belum? Budaya itu apa? Halo? Izin menjawab, Pak ya? Oh ya, boleh Mas Ambang ini, mantap. Silakan. Budaya itu bisa dikatakan kayak kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diturunkan secara turun-temurun ke generasi. Betul, begitu. Ya, bagus, bagus. Ada yang terkait budaya itu, budaya perilaku yang digunakan terus-menerus dan diwariskan ke lintas generasi, begitu ya. Betul, 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 betul. Ya, seperti itu. Ada yang berpendapat lain? Betul, seperti itu. Mantap. Ada yang berpendapat lain? Kalau kemarin itu kan kita mengulas aspek budaya dari kacamata bahasa ya. Boleh teman-teman ini di luar bahasa juga boleh. Atau bahasa, kalau kemarin kan Pak Iqbal kan mencontohkan kan terkait bahasa introvert, ekstrovert, lintas budaya antara Asia Tenggara dengan Amerika, dengan Prancis, begitu ya. Kalau di e-learning kemarin. Tapi sekarang ini teman-teman boleh tidak hanya bahasa, bisa musik, bisa makanan, gaya berpakaian, terus karya tulis, boleh, seni, boleh, yang bersifat informal, terus ekspresi itu boleh, silakan. Itu kita mungkin dengan budaya itu bisa melihat cara karakter gitu ya, karakter orang. Ada yang belum paham ini terkait budaya, teman-teman? Ada yang belum paham?
Nah, baterainya hampir habis. Ini sudah saya tes. Oke. Jadi kalau secara analogi teman-teman ya, jadi kajian budaya ini kalau dilihat itu seperti iceberg, jadi seperti gunung es, di mana terdapat bagian yang tampak di permukaan gitu ya, terus ada yang bagian yang tersembunyi di bawah permukaan laut, jadi seperti gunung es gitu. Yang nggak kelihatan itu yang justru lebih menarik untuk dikaji bersama di sini. Jadi ada bagian-bagian yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, atau dengan kata lain itu tidak mudah kalau yang untuk diinterpretasikan itu sulit. Dan unsur yang tersembunyi di bawah permukaan laut itu justru menurutnya Pak Iqbal itu yang paling banyak berperan dalam menentukan karakter seseorang, bersikap, gitu, terus akhirnya menjadi komunitas begitu. Dalam hubungannya dengan interaksi dengan orang lain. Kalau ngomongkan interaksi berarti kan dengan komunikasi bisa. Gitu. Nah, yang tidak terlihat itu yang abstrak seperti cara komunikasi, cara berpikir, nilai-nilai karakter, terus sudut pandang seseorang begitu. Itu masuk kajian budaya. Ya. Jadi tidak sempit gitu ya. Jadi kalau di presentasi seperti budaya itu life experience di sini, kalau di buku pedoman itu yang saya pegang itu yang dilihat itu 10%, yang tidak terlihat seperti nilai-nilai, terus prioritas kelompok tertentu, asumsi seseorang dalam melihat dari kacamata budaya itu 90%. Jadi lebih banyak yang tak terlihat, dan itu yang menarik untuk dikaji. Contoh ya, di Indonesia dikenal dengan negara dengan penduduk Muslim yang terbesar ya. Kalau teman-teman kita kaji sekarang, kita diskusi begitu ya. Dengan itu ya, dengan banyaknya Muslim di situ, secara tidak langsung tentunya kebijakan negara itu akan berpihak pada kelompok-kelompok mayoritas, ya kan? Meskipun non-Muslim juga ditampung aspirasinya dengan baik oleh pemerintah, tapi lebih mau nggak mau condong lebih ke arah agama ya. Agama ini masuk yang tak terlihat, tak tampak begitu, itu di bawah permukaan laut atau di iceberg yang bagian bawah begitu. Jadi ketika ada peristiwa yang melecehkan agama Islam, tentunya reaksi umat Islam di Indonesia lebih terpantik ya amarahnya untuk kepada kelompok yang non Muslim, yang minoritas. Tapi masalahnya ya, tidak semua orang Muslim itu turut terpancing amarahnya. Justru ada yang melihat dari sudut pandang yang lain, atau bahkan yang berkebalikan dari pandangan yang awal. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bahwa karakter seseorang itu fluktuatif ya, fleksibel, cair, dan tidak bisa dipeta-petakan. Itu yang sulit diprediksi, itu yang memang perlu kita gali lebih jauh, dan itu sangat luas kajiannya, dan itu menarik. Jadi Muslim yang kayak yang fanatik gitu ya dengan agamanya, dan ada pula dengan Muslim yang memiliki pandangan yang lebih tidak fanatik atau liberal kalau kita boleh ngomong, itu menjadikan bahwa
mereka yang beragama Islam dan mereka yang cinta agamanya dan cinta bangsanya, namun mereka memiliki pemikiran yang di luar dari box, dari alat ukur yang sering dinilai kontroversi. Nah, itulah yang kita bisa kaji, yang teman-teman bisa kaji sebagai dinamika permasalahan budaya yang bisa diusung ke dalam tesis teman-teman, skripsi teman-teman. Dari bagaimana dari bahasa itu ya bisa merepresentasikan atau bisa minimal ya masuk ke gerbang awareness, kesadaran berbudaya itu muncul, atau bahkan yang tadi yang awal yang kontroversi itu yang teman-teman teliti itu boleh jadikan topik dari skripsinya teman-teman, ya boleh. Dan memang titik temunya sastra maupun linguistik itu terproyeksi ke dalam sebuah budaya. Jadi the way of speaking itu represent what you thought. Nah, begitu. Kalau kemarin indeks survei dari Google ya, itu ujaran kebencian dan ujaran istilahnya itu yang rasis begitu, dan yang jorok-jorok dan yang keras gitu, itu Indonesia peringkat 1 dalam urusan tindak tutur yang sopan, masuk politeness strategi yang di linguistik ya. Itu padahal Indonesia dikenal di dunia memiliki budaya yang murah senyum begitu ya. Ada yang ramah, hangat, terus ceria begitu. Tapi ketika di belakangan ini Indonesia nomor 1. Nah, ada apa ini kok keluar dari ranah ideologi budaya kita yang terkenal ramah begitu? Ada apa? Nah, itu komunikasi virtual yang di linguistik teman-teman, atau yang tertarik di kajian tindak tutur, critical discourse analysis, atau satunya itu systemic functional linguistic ya, bisa ambil ini. Jadi tinggal mengumpulkan data dari Instagram atau di YouTube atau di Facebook gitu, atau di Twitter yang ramai gitu. Terus dikaji bagaimana sistem budaya Indonesia itu terbentuk, kok bisa jadi ujaran kebencian begitu tinggi. Apa yang menciptakan itu? Itu bisa kita kaji, dan itu boleh teman-teman ya, boleh. Atau teman-teman yang suka game, kata-kata apa yang sering muncul? Itu ada alatnya untuk mengecek. Itu ada alatnya untuk mengecek seberapa sering ujaran kebencian itu muncul, itu bisa. Ada alatnya namanya NVivo gitu. Ada coding otomatis yang bisa search engine kan teman-teman, biar termudah skripsi bisa cepat. Itu kualitatif, deskriptif dengan bantuan alat teknologi NVivo. Kalau nanti teman-teman kesulitan boleh ke Pak Igil, saya ajari coding. Oke, kita masuk ke lagi ya, itu contoh saja terkait budaya ya. Di refleksi itu budaya itu sekarang itu bisa mengarah ke teknologi begitu. Nah, oke. Dalam pelajaran terkait cross culture ya, sekarang kita masuk ke tadi kan culture budaya, sekarang kalau cross dalam bahasa Indonesia ya bisa diterjemahkan perbedaan budaya, persilangan budaya ya. Tentu banyak sekali hal yang jadi bahan pertimbangan teman-teman ya. Dalam hal-hal itu ya, tidak hanya seputar cara berpakaian, bahasa dan lain-lain, namun intinya itu menyangkut hal-hal yang abstrak lainnya. Nah, masuk ke kepercayaan, sikap, perilaku, terus karakter dan lain-lain tadi itu gitu ya. Itu sudah masuk ke dalam ranah cross culture gitu.
Jadi kalau teman-teman mau membandingkan budaya, jadi bisa ke arah, nggak boleh ke negara begitu ya. Tidak, kita kalau mau sama teman-teman mau perbandingan misalkan cara narasi cerita anak yang mengusung kearifan lokal di Asia itu apa, terus di apa Western atau Canadian gitu. Jadi nggak boleh masuk ke misalkan Amerika Serikat bagian Texas gitu, nggak boleh. Jadi biar untuk menjaga etnisitas tidak rasis begitu. Jadi biar Asia, terus Timur Tengah begitu ya, terus Western Barat, terus atau apa Astro African gitu ya, dan begitu. Itu teman-teman itu harus memahami pola-pola itu, terutama teman-teman yang suka nanti itu jalan-jalan. Itu ada lembaga di Surabaya itu seperti Air Asia di Surabaya itu kayak ada di Sampurna, kalau mau jalan-jalan ke House of Sampurna, maaf, itu House of Sampurna di situ di Surabaya. Cuman saja ada di Google House of Sampurna, studi budaya, kita teman-teman mau jalan-jalan ke sana untuk cross culture nih, gimana cara the way of speaking-nya mereka. Itu teman-teman bisa ke House of Sampurna, di situ turis-turis asing dari India, dari Afrika, dari Asia, dari macam-macam ya. Yang paling mudah dipahami tentu saja yang Asian culture, karena sesuai dengan budaya kita. Mudah dan lafalnya mudah. Tapi yang sulit seperti Afrika itu bilang thank you itu sampai kedengarannya itu bukan thank you, teman-teman. Apalagi pernah dengar itu thank you itu fuck you begitu. Agak apa ya? Gremeng gitu. Agak agak jorok gitu. Jadi biar langsung tahu realnya, mau penelitian ke sana langsung begitu, cara the way of mereka speaking, tinggal direkam, direcord, dari record itu nanti di coding jadi penelitian. Itu House of Sampurna di Surabaya ada. Itu kayak museum seni-seni museum yang didanai oleh Sampurna. Di dalamnya itu ada kayak wayang, ada budaya Indonesia, budaya asing itu bersatu. Ya seperti itu. Ada yang African American, Mexican American dan lain-lain. Di situ macam-macam. Terus sekarang pertanyaannya ya, nanti mungkin ini pertanyaan ini saya jadikan UTS juga. Apakah teman-teman aware apa tidak begitu? Apa ya? Istilah stereotip atau generalisasi dalam budaya tertentu ya. Seringkali kita itu tidak bermaksud untuk membuat prasangka ya terhadap budaya orang lain. Oh, budaya ini budayanya kebarat-baratan nih, misalkan begitu. Stereotip itu ya yang saya maksud ini di sini. Atau mengeneralisasi budaya Western misalkan, atau budaya Arab nih. Nah, padahal kan kita orang Jawa. Namun realitanya kadang-kadang kita itu tidak sadar terjebak dalam prasangka-prasangka yang telah kita bangun dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran di situ. Berdasarkan pada pemahaman yang akan kita bahas di cross culture ini, saya harap teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini dan saya jadikan minggu depan itu UTS ya, bocoran. Ya, intinya kalau teman-teman sebagai akademisi di sini, bahkan semester 7 ya, semester 7 ini kan peneliti, saya harap itu agak netral. Nah, contohnya pertanyaannya seperti ini di UTS ya. Mungkin begini. Berdasarkan pendapat teman-teman ini semuanya ya, apa saja hal-hal yang menjadikan ya permasalahan yang serius dalam berkomunikasi ketika lintas budaya, apa yang menjadikan kendala utama ini, permasalahan. Itu mungkin pertanyaan pertama yang terbesit dalam
benak saya untuk saya jadikan UTS besok. Atau mungkin begini, konflik budaya apa saja yang biasanya ya terjadi di dalam masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia yang memiliki banyak budaya ini, biasanya itu konflik budaya apa yang terjadi, begitu. Itu mungkin begitu yang lebih spesifik. Ada yang mau pendapat di sini? Jawabannya belum pasti ini, tergantung perspektifnya teman-teman. Ada yang mau menjawab? Kalau pas seperti biasa ya, Pak Ikil biasanya itu jarang ngasih sampean kasih nilai itu mujur kalau pas, jawabannya pas oke gitu, UTS salah pun tidak masalah, tetap bagus nilainya. Yang penting kan teman-teman ini aware gitu. Ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang menyebabkan permasalahan ya ketika kita berkomunikasi lintas budaya gitu. Tidak hanya di bahasa Inggris boleh kalau teman-teman belum pernah mengalami langsung di kondisi yang banyak budaya begitu ya. Tapi kalau teman-teman sering punya virtual account di Facebook atau di game-game teman-teman bisa kendala apa kira-kira jadikan kendala atau nggak ada kendala nih? Jangan-jangan malah nggak ada kendala. Atau nomor 2 ini kira-kira konflik yang terjadi dalam cross culture itu apa di budaya heterogen seperti di Indonesia? Pernah nggak berkonflik masalah budaya? Ngomongkan kepinginnya ini ternyata begini, gitu. Ini harus aware. Dikutip, jadikan bukti dalam skripsi teman-teman, jadikan bukti kalau ternyata budaya ini hipotesisnya itu budaya itu adalah belenggu bahasa misalkan begitu. Nah, buktinya apa? Oh ternyata begini Pak, ada language barrier di situ, ada pakar-pakar bahasa di situ yang jadikan komunikasi itu menjadi salah. Nah, bisa begitu. Itu mungkin nanti yang teman-teman kemukakan dan opini ya, harus opini. Salah enggak masalah. Kalau sekarang, kalau UTS besok nggak boleh. Ini UTS-nya teman-teman. Atau begini, ada pertanyaan lain ini. Bagaimana, ya sesuai dengan tadi ujarannya Pak Ikil, bagaimana stereotip atau generalisasi ya teman-teman belum merasakan ini apa stereotip ini karena di lingkungan yang mayoritas. Bayangkan kalau minoritas gitu ya. Terus orang yang mayoritas memberikan stereotip ke kita atau kalau kita ngomongkan masalah Islam yang radikal, mereka kita cap sebagai radikal padahal belum tentu mereka radikal ya. Stereotip itu melekat pada mereka yang bercadar misalnya. Yang punya cadar ya. Bagaimana stereotip itu bisa berkembang menjadi prasangka atau bahkan menjadi kebencian? Ya, bagaimana? Teman-teman melihatnya itu bagaimana? Saya lebih suka berargumen begitu, teman-teman netral, begitu nggak boleh memihak yang pro dengan cadar ataupun kontra dengan cadar, jangan. Jadi netral, boleh. Itu tugasnya ranahnya kita untuk memahami sebuah budaya. Dia di sini di cross culture ini. Atau begini, boleh seperti ini. Kira-kira hal-hal apa saja gitu ya yang mungkin dilakukan oleh seseorang gitu atau oleh seseorang berdasarkan anggapan dari stereotip yang dipercaya oleh masyarakat. Paham? Gimana Pak Iklil yang terakhir Pak Iklil? Tidak. Membingungkan Pak Iklil. Ya boleh didiskusikan ya. Hal-hal yang mungkin dilakukan seseorang ya berdasarkan anggapan dari stereotip yang dipercaya oleh masyarakat. Paham? Paham enggak?
Maksudnya stereotip yang bagaimana? Stereotip itu yang kita itu mengeneralisasi budaya tertentu padahal kita belum tahu nih budaya itu jelek atau buruk begitu ya. Kita belum tahu. Kita general stereotipkan begitu. Stereotip itu tanda kutip ya, itu negatif. Oh, jadi kayak paham-paham ekstremis gitu, Pak. Itu contoh, kan nggak harus ekstremis. Dulu komunis orang Tionghoa dijadikan apa istilahnya itu dimarginalkan gitu ya. Kalau sekarang apa nih yang ngetren sekarang? Nah, bisa itu dilihat. Sekarang isu terkini itu apa? Pasti di situ ada golongan masyarakat yang kita terbangun oleh media sosial, bisa terbangun oleh wacana-wacana yang digulirkan oleh lembaga-lembaga tertentu untuk jadikan kekuasaan sepihak tertentu, misalkan bisa terkait yang ngetren sekarang isu apa namanya nih, isu terkait energi ya yang terbarukan itu, kira-kira siapa yang termarginalkan dan siapa yang diuntungkan. Terus dampak stereotip apa yang digulirkan pemerintah untuk membangun ya, apa yang dipercaya oleh masyarakat nanti itu apa begitu. Itu yang nomor 4. Terus kalau sebagai akademisi nih teman-teman, kira-kira apa yang harus dilakukan begitu. Ya itu mungkin untuk pemahaman cross culture kita. Di bab pertama ini yang kemarin kita bahas spesifik terkait bahasa, sebenarnya itu dasarnya itu ini begitu. Dasarnya itu kita tuh apa istilahnya istilahnya itu selain kita itu masyarakat yang heterogen itu apa? Kita itu masuk ke dalam ranah multikultur, memiliki masyarakat yang banyak budayanya. Bahkan sekarang nih, dulu kan suku-suku gitu ya. Dulu kan suku Jawa, suku Sumatera, Baduy begitu ya. Sekarang kan suku-suku itu apalagi di Jawa ya, suku-suku itu hilang. Ya. Menyempit. Kita nggak punya suku, jadi idealisme individual yang menjadi suku. Dulu kan gerombolan orang tertentu yang mewakili suku itu ini. Nah, sekarang kan semakin menyempit begitu. Dampaknya penyempitan ideologi sukuisme tadi, itu kira-kira dampaknya apa ya? Itu soal nomor 5. Nah, dampaknya kita itu tidak memiliki identitas budaya. Itu karena masifnya sosial media, jadi seolah-olah budaya itu sama semua gitu misalnya. Terus introvertiditas semakin introvert kita sebagai manusia semakin tinggi kan, sosial semakin rendah, gitu kan? Itu dampaknya kira-kira ke depan itu apa? Ini menarik dikaji teman-teman, karena ini masuk ke ideologi kita sebagai bangsa yang memiliki budaya yang kompleks gitu ya, yang banyak begitu. Oke. Cukup 5 itu atau kurang? Itu untuk mau bertanya. Oh, bertanya silakan. Gini Pak Iklil, kalau membahas stereotip kan pasti itu dari pemikiran setiap kepala lah ibaratnya. Nah, yang nantinya akan dinilai itu yang seperti apa Pak Iklil? Karena kan kita nggak bisa menebak isi kepala daripada seseorang gitu Pak Iklil. Gimana menjelaskannya Pak Iklil? Bagus. Ya, dikatakan benar itu yang seperti apa? Karena kan kalau membahas stereotip pasti nanti berbeda. Kita tidak bisa menunjuk, oh dia ini benar stereotipnya gitu Pak Iqbal. Jadi yang seperti apa? Tuh. Jadi
dalam hal ini ada dua jawaban. Jadi stereotype ini kalau yang bahasanya Pak Iqlil di sini, stereotype ini dalam tanda kutip. Awalnya kan begini, jadi ukurannya itu opini publik. Opini publik. Teman-teman tidak boleh judge ya. Teman-teman itu hanya menilai. Opini publik, misalkan orang Jawa ini pelit, misalkan gitu. Ini opini publik. Dengan opini publik berarti yang paling sering muncul. Nah, mungkin orang apa ini? Orang pesisir pantai itu keras-keras. Nah, itu kan opini publik. Nah, maksudnya yang paling umum di generalisasikan oleh orang-orang. Itu namanya stereotype. Generalisasi itu namanya stereotype. Padahal kita kan belum tentu tahu budaya mereka di orang pesisir itu, pesisir pantai itu seperti apa. Boleh jadi karena rumahnya itu di pesisir pantai, karena saking berisiknya ombak, jadi dia itu nadanya tinggi terus. Nadanya itu budaya mereka itu teriak-teriak. Kalau ngomong itu kalau nggak teriak nggak kedengaran nih, gitu. Atau suasananya karena panas, jadi hawanya itu emosi terus. Terbawa sampai sistemik fungsional linguistiknya, cara mereka memfungsikan bahasa mereka itu jadi mereka itu semakin kasar begitu. Teman-teman ini kan melihatnya kan tidak seperti itu. Nah, yang teman-teman lakukan itu apa yang sebenarnya terjadi begitu secara netral. Berusaha, jadi intinya itu berusahalah menjadi netral dan tidak berpihak untuk menuturkan kenyataan itu gitu. Jadi di balik budaya tertentu pasti ada budaya yang di balik generalisasi itu ada budaya yang ternyata menjadikan dia itu seperti itu. Gitu kan? Nah, atau beda juga dengan orang-orang yang di pegunungan yang sunyi, hening gitu. Jadi biasanya itu mereka itu kalau ngomong itu lembut, lirik. Ketika dibenturkan dengan orang yang di pesisir pantai, daerah Surabaya mungkin di pesisir-pesisir itu ketemu orang yang pegunungan, pasti ada cross culture di situ. Lah, hal ini yang mungkin bisa jadi kajian teman-teman di linguistik bisa ini namanya masuk ke Systemic Functional Linguistic (SFL). Ya. Gitu ya. Atau teman-teman mau kajian yang bersifat sastra, cross culture nih, bisa. Jadi contoh, saya kan pernah ngobrol dengan teman-teman. Bagaimana culture ini, ya, budaya ini dalam daerah tertentu ini terbentuk sehingga menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari. Termasuk caranya mereka berbicara. Gitu. Caranya mereka bersikap. Contoh kalau teman-teman tahu pernah ke jalan-jalan ke ngopi ke Jolotundo, tahu? Ke mana tuh? Ke mana sih itu? Sumber apa sih yang di Jolotundo itu ada air apa? Apa sih? Air apa Jolotundo itu? Ya air Jolotundo. Mas Ambang tahu pernah? Jolotundo? Pernah, Pak. Nah, kan ada ruatan air di situ. Iya, Ya, Pak, benar. ada ruat Iya. air. Di situ ruat air itu kan budaya. Itu kan budaya. Bagaimana masyarakat di sekitar Jolotundo itu memperlakukan air itu dengan perlakuan yang seolah-olah dia itu hidup, begitu. Begitu kan? Iya kan? Nah, itu mempengaruhi. Jadi sana itu tetap asri, industrialisasi meskipun ada tapi nggak sebanyak di Mojosari atau di kawasan-kawasan perkotaan, begitu ya. Nah, itu kan mempengaruhi mereka berbicara untuk menghargai alam. Begitu itu bisa masuk ke situ. Nah, oke. Iya. Teman-teman opini aja ini.
Saya hanya menggiring begitu ya. Teman-teman kalau sudah memahami masuk ke gerbang budaya, itu berarti teman-teman sudah berhasil memahami budaya itu seperti apa. Saya hanya menggiring gitu ya. Menggiring bola, teman-teman yang mencetak gol. Oke, ya. Mbak Siska ini rumahnya mana? Saya Balong Bendo, Pak Iqlil. Balong Bendo, Balong Batasan Mojokerto. Pinggiran. pinggiran ya. Iya. Saya kok bingung ya, Balong Bendo itu di mana ya? Sidoarjo, masuknya Sidoarjo, Pak Iqlil. Sidoarjo. Oke. Ada tradisi Iya, apa? Pak Iqlil. Hah? Tanya? Ada yang tanya lagi? Kalau kita bahas ke interaksi lintas budaya, itu kalau nggak salah teman-teman itu bisa baca, kalau di Amerika ya, itu sebenarnya macam-macam sejarahnya. Tapi kalau terlalu tebal itu bisa masuk baca Levin and Edelman tahun 93 itu bukunya, kalau nggak salah itu New Immigrant in USA. Nah, jadi teman-teman bisa baca itu. Kalau memahami budayanya orang Amerika, bagaimana kepingin ke budaya mereka, baca itu cukup, satu itu cukup. Jadi teman-teman kan pahamnya kan Amerika kan yang di TV-TV, film-film gitu ya. Tapi sebenarnya itu there are so many kinds of Americans, ya, that I can't tell you anything about them. Bukan sekali ras-ras di sana, suku-suku, tidak hanya kulit putih hitam saja, banyak sekali. Ada yang apa di jaket-jaket itu biasanya itu apa sih, saya kok lupa. Northwest apa ya itu ya, kalau di jaket-jaket itu identitas itu. Saya kok lupa jaket North apa ya, apa gitu. Itu ada sejarahnya gitu. Slavery, sejarahnya perbudakan itu bagaimana. Nah, itu wah, menarik sekali kalau dikaji gitu. Terus bagaimana orang Amerika itu bisa percaya diri, pede menghegemoni masyarakat di dunia kalau dia itu negara adidaya itu. Baca itu di New Immigrant in United States. Dia itu pendatang itu, new immigrant, dia itu kulit putih itu pendatang. Nah, sama kayak di Australia itu orang kulit putih itu dulu itu imigran, dia itu malah tahanan itu yang dibuang, diasingkan di suku di Australia ya, bertemu suku aborigin itu endemik mereka. Kalau kalau Australia begitu. Kalau mana nih? Kalau England, negara jajahannya England ya Great Britain malah wah, karu-karuan. Itu kita fokus untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman baca Levin and Edelman 1993 New Immigrant in United States, nggak salah ya, gitu ya. Intinya itu di situ tuh saya nanti tuh karakternya orang Amerika itu gimana, 3 karakter ya, berarti karakter kan adjektif. Coba teman-teman sebutkan 3 karakter yang teman-teman sekarang ketahui lihat film lewat media sosial dan lain-lain. Boleh, bisa nggak nih nyebutkan teman-teman, kira-kira sifat mereka itu seperti apa, karakter apa yang bisa mendeskripsikan orang Amerika selain percaya diri begitu. Saya kan tadi sudah ngomong percaya diri gitu ya. Apa selain percaya diri itu Inggrisnya itu confident gitu ya. Selain confident ada enggak yang mereka Minded. apa siapa berani nih? mengambil. Siapa yang ngomong nih? Mas Ambang enggak? Oh, Mas Ambang. Ini tuh kayak berani mengambil resiko sih, Pak. Oh, berani ngambil resiko. Bahasa Inggrisnya apa ya? Berani gitu ya. Apa sih? Berani mengambil resiko gitu ya. Ya berani gitu ya. Ya berani lah. Brave gitu ya. Boleh, bagus sekali Mas Ambang. Nah, ada yang tadi ngomong Open minded Pak Iqlil. open minded, betul juga. Open minded. Ya ini kalau sudah lihat
YouTube yang di e-learning tahu ini. Kalau Amerika itu seperti ini, open minded ya, betul. Ya itu apa teman-teman itu nggak punya waktu untuk membaca New Immigrant in US ini, atau malah tertarik? Gimana? Ya ada buku, teman-teman bisa search di Google ya, Z ya, Z Library di Google, di Z Library nanti sampean search di books gitu ya, di books terus ketik New Immigrant in the United States, karyanya Levin sama Edelman 93. Itu kalau mau baca sejarahnya orang Amerika itu, nilai-nilai percaya diri itu dari mana sih? Nah, terus kok bisa jadi open minded seperti itu ya? Kenapa itu mereka itu? Ada sejarahnya, ada alasannya. Oke. Saya maunya itu pokoknya nanti ke stereotype and generalization. Generalization itu bagaimana, stereotype itu bagaimana. Gitu. Untuk pertemuan berikutnya kita ngobrol-ngobrol begini aja, santai-santai aja, melalui televisi atau film Hollywood, bahkan ya bisa lihat YouTube gitu ya, dari YouTube bisa men-search orang Amerika itu seperti apa misalkan, tapi lewat perspektifnya orang Brazil yang non Amerika nih, orang Argentina misalkan, atau orang Meksiko atau Costa Rica gitu ya, suka bola-bola itu pasti tahu ini. Lihat definisinya, sosial eksperimen di YouTube, definisi orang Amerika itu menurut orang Brazil itu apa? Oh begini. Kalau orang Indonesia itu saya tahu 3 ini. Confident, open minded, sama brave, berani. Nanti kalau teman-teman lihat YouTube pasti terbolak-balik pemikirannya. Oh ternyata orang Amerika menurut Brazil itu seperti ini. Nah, orang Argentina menganggap orang Amerika itu seperti ini. Tidak sesuai yang kita pikirkan ternyata. Menarik sekali kalau menjadi perbincangan. Jadi ini menciptakan sebuah mental image gitu ya. Orang Amerika itu ternyata lewat film itu berhasil mendefinisikan saya itu seperti ini. Bahkan orang Afrika atau yang Tarzan itu apa, Tarzan itu tahu film Tarzan itu di suku apa itu, suku Amazon ya, di mana itu ya, di Amazon itu di Afrika ya. Saya kok nggak tahu, nggak lupa ya, tiba-tiba blank. Itu kan menciptakan ranah kalau ternyata orang kulit putih pun bisa masuk ke hutan, dominasinya. Amerika Selatan, Pak. Amerika Latin ya, Amerika Selatan ya, begitu. Orang kulit hitam pun di hutan bisa, itu bisa masuk ke mental image gitu, jadi kajian sampean bisa ini. Bagaimana sastra Amerika itu bisa membentuk pola pikir atau mental image seseorang terkait Amerika. Hanya itu dulu itu toh ya. Bagaimana perfilman di Amerika itu bisa membentuk. Menurut saya nanti gimana Pak? Sosial eksperimen sama apa kayak di YouTuber itu apa definisi kamu terkait orang Amerika? 60 orang dikasih gitu selesai skripsi selesai. Gitu ya. Terkait Hollywood nih, film perfilman. Oke, kita akan ya teman-teman ya, apa kita akhiri, boleh diperbolehkan? Boleh Pak Iqlil. Sudah capek nih ya. Alhamdulillah karena sudah adzan saya akhiri, mohon maaf merepoti waktunya, terima kasih atas perhatiannya ya. Terakhir ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak Iqlil. Ya, izin end meeting ya.